Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Tita Bragana Sendra. Dan saya Riko. Saya Karin Harviola, saya Nensa, Saya Sarni. Di sini kami akan menjelaskan Di sini kami akan menjelaskan mengenai berita Rohingya yang masuk di Indonesia. Sebagaimana pengaturan dalam hukum laut. Jadi simak ya teman-teman. Oke. dadah. Teman-teman, akhir-akhir ini tersiar kabar mengenai imigran etnis Rohingya yang terdampar di pesisir pantai desa Ujung Pie, Kecamatan Mauratiga, Pidi, Aceh. Mengutip dari Detik News, jumlah pengungsi Rohingya tersebut diperkirakan mencapai puluhan orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak. Lantas, sebenarnya siapa sih Rohingya? Nah, mengenal etnis Rohingya pada laman Britannica dikatakan bahwa Rohingya merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas Muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine di Myanmar Barat berbatasan langsung dengan Bangladesh. Rohingya berasal dari kota Rohai atau Rosangi yang artinya penduduk Muslim Rohang atau Rosang, sebutan untuk daerah sebelum dinamakan Arakan. Masyarakat Rohingya mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan sejak tahun 1942. Kala itu terjadi pembantaian Muslim Rohingya oleh pasukan pro-Inggris. Setidaknya 100.000 Muslim Rohingya tewas dan ribuan desa hancur dalam tragedi berdarah tersebut. Sejak itu Muslim Rohingya hidup dalam ketakutan. Masyarakat Islam di Myanmar tidak tinggal dalam satu kawasan. Komunitas mereka terpisah satu sama lain berdasarkan suku, bangsa, dan keturunannya. Setidaknya terdapat 4 kelompok besar Muslim yang ada di Myanmar. Yang pertama, kelompok Islam keturunan Bima, kelompok Islam keturunan India, kelompok Islam keturunan Rohingya atau Arakan, dan kelompok Islam keturunan Cina. Nah, awal kemunculan Rohingya, komunitas Muslim mendiami wilayah Arakan pada abad ke-14. Tepatnya pada masa kerajaan Mauruku yang dipimpin oleh Raja Buddhis bernama Naramekhal atau Mingsamun. Sebelumnya selama 24 tahun Naramekhal diasingkan ke Kesultanan Bengal. Tetapi atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, ia mendapatkan tahta di Arakan. Kesultanan Bengal merupakan sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan yang didirikan di Bengal pada tahun 1342. Daerah kekuasaan kesultanan ini mencakup wilayah Bangladesh, saat ini India bagian timur, dan bagian barat Myanmar. Setelah mendapatkan tahta di sana, Naramekhal kemudian mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Sulaiman Shah. Kemudian ia membawa orang-orang Bengal untuk membantu administrasi pemerintahannya, hingga terbentuk komunitas Muslim pertama di Arakan saat itu. Lalu pada tahun 1420 Arakan memproklamir diri menjadi kerajaan Islam yang merdeka di bawah kerajaan Sulaiman Shah. Kekuasaan Arakan yang Islam bertahan selama 355 tahun. Sayangnya pada tahun 1784 Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Kemudian di tahun 1824 Arakan menjadi koloni Inggris. Sejak itulah populasi Islam di kawasan Arakan mulai berkurang secara perlahan. Nah, situasi buruk di etnis Rohingya terjadi pada Perang Dunia Kedua yang menjadi situasi buruk bagi umat Islam Rohingya ketika Myanmar masih dijajah Inggris pada tahun 1824 sampai 1942. Arakan diizinkan memiliki tingkat otonomi daerah sendiri. Ketika itu wilayah tersebut relatif aman dan hanya ada sejumlah insiden pemberontakan yang tercatat. Kemudian di tahun 1942 pasukan Jepang menyerang Bima dan Inggris mundur. Akibatnya terjadi kekosongan besar dan kekuasaan stabilitas. Nah, saat itulah terjadi kekerasan komunal antara Muslim Rohingya dan Rohingya. Mereka dibantai besar-besaran hingga memaksa Muslim Rohingya untuk melakukan imigrasi ke Bengal. Nah, selain itu memiliki sebutan manusia tanpa negara. Setelah Burma merdeka pada tahun 1948, ketegangan antara pemerintah dengan Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Setidaknya ada sekitar 13.000 orang Rohingya mencari perlindungan di kamp pengungsian India dan Pakistan. Hal tersebut menyebabkan mereka ditolak hak warga negaranya untuk kembali ke Bima dan terjadi penolakan terhadap
Muslim Rohingya sejak periode itu. Etnis Rohingya menjana status manusia tanpa negara sejak Bima merdeka. Rohingya mengalami banyak pengucilan dalam hal pembangunan bangsa. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win mensistematiskan penindasan terhadap Rohingya dengan membubarkan organisasi politik dan sosial mereka. Pasukan pemerintah Birma mengusir ribuan Muslim Rohingya secara brutal. Ini dapat dilihat dengan pembakaran pemukiman, pembunuhan hingga pemerkosaan. Hingga tahun 1978, tercatat lebih dari 200.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Upaya pengusiran Muslim Rohingya diadakan terus dilakukan pemerintah Birma yang kini berubah menjadi Myanmar. Ribuan Muslim Rohingya mengungsi ke sejumlah negara. Sayangnya tak semua negara mau menerima mereka. Semenjak Indonesia dimasuki oleh gelombang pengungsi Rohingya yang menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Para pengungsi tersebut sudah menyebar hingga ke wilayah Aceh dan juga Medan. Sehingga memicu pertanyaan bagaimana dampak dan penanganan dari pemerintah terhadap masuknya pendatang Rohingya tersebut. Mengutip sumber, pengungsi Rohingya pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2009. Mereka tiba dengan menggunakan perahu dari Bangladesh untuk bisa mendarat ke Indonesia. Sejak saat itu, para imigran Rohingya terus berdatangan hingga saat ini, sehingga menyebabkan penyebaran mereka di masyarakat di sekitar. Semenjak para imigran masuk ke Indonesia, tentunya mereka menimbulkan dampak di dua bidang sosial dan juga ekonomi. Di bidang sosial, datangnya pengungsi Rohingya tersebut menyebabkan adanya konflik antara budaya, ketegangan sosial, dan juga perubahan dalam budaya setempat. Sedangkan di bidang ekonomi, kehadiran pengungsi Rohingya bisa membuat lapangan kerja menjadi semakin sempit dan sumber daya ekonomi pun terganggu. Kedua hal ini menjadi tantangan untuk masyarakat juga pemerintah di sekitar. Pemerintah telah merespon tentang gelombang masuknya pengungsi Rohingya. Menurut berbagai sumber, pemerintah telah berjanji untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam penanganan dan pengakuan terhadap imigran Rohingya. Pemerintah sudah mempertimbangkan untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke tanah airnya. Pasalnya, sejumlah pengungsi Rohingya sudah melebihi ribuan. Sehingga, dikutip dari sumber, pemerintah berencana menjadi Pulau Galang di Kepulauan Riau menjadi penampungan pengungsi bagi Rohingya. Pilihan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengelola masalah ini dan menangani isu imigrasi Rohingya secara menyeluruh. Dalam menghadapi dampak gelombang imigran Rohingya, menjadi penting untuk masyarakat tetap memegang prinsip hak asasi manusia dan menekankan nilai kemanusiaan yang adil. Masyarakat dianjurkan untuk menampung para imigrasi sementara untuk menunggu penanganan lebih lanjut yang diambil oleh pemerintah dalam menangani nasib para imigran Rohingya. Penting bagi masyarakat senantiasa memperlakukan para imigran dengan memanusiakan manusia yang tentunya beradil dan juga beradab. Begitu teman-teman dampak yang dapat terjadi apabila pengungsi Rohingya ini datang ke Indonesia. Ratusan Rohingya kembali berdatangan dan terdampar di wilayah pantai Sabang. Sejak November 2023, tercatat sudah lebih dari 1.000 warga Rohingya mengungsi ke Aceh. Tidak hanya ke Indonesia, menurut sejarahnya, Rohingya telah mengungsi ke beberapa negara untuk mencari perlindungan. Badan Pengungsi PBB melaporkan bahwa per 31 Oktober 2023, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya pergi ke berbagai negara untuk mencari perlindungan. Lantas, siapakah Rohingya itu? Mengapa mereka melarikan diri? Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha.
Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal keluarga negaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus tahun 2014. Pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Selama di Myanmar, Rohingya menjadi populasi muslim terbesar di sana dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa pada awal 2017. Sebagian besar warga Rohingya hidup di negara bagian Myanmar, yaitu Rakhine. Sejarah etnis Rohingya. Masyarakat Rohingya adalah penghuni daerah Arakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman Shah pada tahun 1420. Raja Sulaiman Shah ini sebelumnya adalah Raja Buddhis bernama Naramekla. Sayangnya, kerajaan tersebut diambil alih oleh Raja Myanmar pada tahun 1784 dan tahun 1824 Arakan menjadi koloni Inggris. Rohingya mengalami masa buruk ketika dijajah oleh Inggris dan berlanjut sampai penjajahan Jepang yang menyerang Burma atau Myanmar pada tahun 1942. Setelah Myanmar merdeka pada 1948, terjadi ketegangan antara pemerintah dengan Rohingya. Warga Rohingya ditolak untuk menjadi warga negara Burma dan terjadi pengucilan terhadap mereka. Dikarenakan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, hal itu yang kemudian membuat Rohingya mendapatkan berbagai perlakuan buruk dari warga setempat. Mereka mengalami pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan ancaman lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Rohingya keluar dari Myanmar untuk menghindari kekerasan komunal oleh pasukan keamanan. Rohingya mengalami aksi kekerasan besar-besaran pada 25 Agustus 2017 di Rakhine. Pihak militer Myanmar melakukan aksi brutalnya dengan menghancurkan desa warga Rohingya dan menewaskan ribuan korban. Peristiwa tersebut mendapat perhatian PBB dan menganggap bahwa adanya niat genosida terhadap Rohingya. Meskipun begitu, pemerintah Myanmar menolak tuduhan tersebut sehingga International Criminal Court atau ICC mengadakan penyelidikan atas kasus ini. Kemudian dari peristiwa tersebut, mayoritas warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh pada tahun 2017. Dilansir dari Detik News, ternyata selama mengungsi di sana, kehidupan Rohingya masih sama saja mengalami kesulitan dalam berbagai aspek. Hal itu yang membuat mereka melarikan diri lagi dari Bangladesh untuk mencari perlindungan negara lain. Selama di Bangladesh, kehidupan Rohingya tetaplah sulit karena kekurangan makanan, masalah keamanan, masalah pendidikan, dan tidak adanya kesempatan kerja di sana. Berikut alasan Rohingya melarikan diri dari Bangladesh. 1. Masalah keamanan di Bangladesh. Kondisi keamanan Cox's Bazar diketahui banyak terjadi penculikan, pemerasan, pembunuhan, penembakan, dan serangan. Menurut laporan Human Rights Watch 2023, bahwa terdapat geng kriminal dari afiliasi kelompok bersenjata Islamis yang menyerang kamp pengungsi pada malam hari. Bahkan menurut kepolisian Bangladesh, tahun ini sedikitnya 60 orang Rohingya terbunuh di kamp Cox's Bazar. 2. Kurangnya sumber makanan. Menurut salah satu pendiri aktivis Free Rohingya Coalition, bahwa program pangan dunia atau WFP telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini. Warga Rohingya hanya mendapat jatah sebesar $8 atau sekitar Rp124.000 untuk satu orang selama 1 bulan. Hal itu menyulitkan mereka bertahan karena makanan adalah sumber hidupnya. 3. Sulit mengakses pekerjaan dan pendidikan. Pengungsi Rohingya di Bangladesh mendapatkan batasan dalam mengakses pekerjaan dan pendidikan di sana. Mereka tidak diizinkan untuk bekerja atau bersekolah yang layak karena pihak pemerintah tidak ingin mereka berintegrasi ke masyarakat umum. Bahkan kaum Rohingya dilarang untuk belajar bahasa Bengali, bahasa masyarakat Bangladesh. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menduga sejumlah pihak asing sengaja mengarahkan pengungsi Rohingya ke Aceh sebagai tempat persinggahan sementara. Berdasarkan analisis Kemenlu, imigran Rohingya itu awalnya terkonsentrasi di kampung pengungsi di Bangladesh. Namun lokasi saat ini sudah kelebihan kapasitas. Banyak pengungsi kemudian berupaya mencari suaka ke Malaysia lewat kelompok-kelompok kecil atau sindikat perdagangan manusia.
Pengungsi Rohingya ini rela membayar sejumlah uang untuk bisa melakukan perjalanan lewat laut dengan tujuan utama ke Malaysia. Di atas kapal, mereka dibekali alat GPS yang langsung terkoneksi ke sejumlah lembaga internasional baik itu LSM maupun kedutaan besar. Mereka mempunyai jaringan ke Aceh, mereka dipandu dengan GPS. Indonesia ini jadi lokasi mereka sementara. Menurut Acsasnul, kelompok sindikat perdagangan manusia ini sengaja mengarahkan pengungsi Rohingya ke Indonesia karena sejumlah negara lain menolak mereka. Di Indonesia, mereka ditolong dengan prinsip kemanusiaan. Kebijakan Indonesia itu dimanfaatkan oleh penyelundup manusia dari Rohingya. Bentuk Satgas mendengar pemaparan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA pun mendorong pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi di Aceh. Pembentukan Satgas ini dinilai penting lantaran Aceh kerap menjadi tujuan pengungsi ilegal, baik dari negara asal Somalia, Afghanistan, Myanmar, maupun kawasan lainnya. Para pengungsi juga menggunakan berbagai modus agar dapat berlabuh ke Aceh sehingga menjadikan daerah ini sebagai lokasi transit ke negara tujuan mereka. Ia juga mendesak pemerintahan pusat untuk melakukan revisi Perpres nomor 125 tahun 2016 agar pemerintahan daerah bisa menangani pengungsi Rohingya lebih lanjut. Pemerintahan Aceh juga diminta segera mempercepat pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi dan berkoordinasi dengan Satgas Pusat. Satgas dibentuk nantinya akan dilakukan rapat koordinasi lanjut untuk membahas penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. DPR Aceh tetap menunggu progres kesepakatan pertama apakah Satgas itu sudah dibentuk, SK-nya sudah dibentuk. Kita juga akan terus menunggu informasi pengembangan kebijakan dari pemerintahan pusat dari penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Penolakan kapal pengungsi Rohingya oleh pemerintahan India telah menimbulkan kontroversi dan memunculkan pertanyaan seputar kepatuhan terhadap hukum laut internasional. Dalam kasus ini, apakah tindakan yang dilakukan India tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional? Menurut Konvensi PBB tahun 1991 tentang status pengungsi, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi yang memasuki wilayahnya. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap orang yang mengalami penganiayaan di negara asalnya memiliki hak untuk mencari perlindungan di negara lain. Dalam hal ini, pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar seharusnya dilindungi dan diterima oleh negara-negara yang menjadi tujuan akhir mereka. Namun, demikian India perlu mengingatkan bahwa hukum laut internasional memberikan hak pada setiap negara untuk mengontrol perairan dan wilayahnya sendiri. Pasal 33 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 menegaskan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi kedaulatan atas perairan teritorialnya sehingga jarak 12 mil dari laut garis pantai. Dalam hal ini, India berhak untuk menolak masuknya kapal pengungsi perairan ke dalam pelabuhannya sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi. Selain itu, di dalam kasus kapal pengungsi Rohingya yang berusaha mencari perlindungan di Malaysia, India juga memperbolehkan untuk mencegah tindakan penyelundupan dan perdagangan manusia yang melibatkan kapal-kapal tersebut. Prinsip-prinsip hukum laut internasional juga menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melawan tindakan ilegal seperti penyelundupan manusia dan perdagangan gelap yang merugikan keamanan kesejahteraan masyarakat internasional. Namun demikian, bagi India untuk memastikan bahwa setiap tindakan penolakan terhadap kapal pengungsi Rohingya tidak melanggar hak asasi manusia, para pengungsi tersebut negara-negara menolak masuknya pengungsi ke wilayah diharapkan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM untuk mencari solusi yang sesuai dengan hukum internasional dan sesuai dengan hukum internasional dapat ditemukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya dengan cara adil dan keberlanjutan. So, itu saja penjelasan dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!